Nah, jadi pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur telah meletakkan dasar-dasar ekonomi dan keuangan negara dengan baik dan terkendali, ya. Tidak pernah terjadi defisit anggaran, kas negara selalu penuh, uang yang masuk selalu lebih besar daripada uang yang keluar. Jadi sudah ada itu akuntansi pemerintahan itu, ya, penerimaan, pengeluaran. Itu di masa Dinasti Abbasiyah, ya. Nah, inilah tahunnya, tahun-tahun 775 Masehi itu, ya. Nah, kemudian ya, Marisilasin ini seorang penulis, ya, menemukan bahwa masyarakat Islam pada masa Daulah Abbasiyah telah memiliki 12 buku akuntansi. Jadi ada special accounting books-nya begitu, ya. Ini special jurnalnya, ya. Jadi buku besarnya itu sudah demikian, ya. Jadi ada namanya buku pengeluaran, ya. Nah, ini disimpan oleh Dewan Nafakot, ya. Jadi dewan yang melakukan pembelanjaan, gitu, ya. Nah, kemudian pencatatan pengeluaran khalifah, gitu, ya. Ada juga buku pengeluaran dan pemasukan, gitu, ya. Kemudian ada juga buku harta sitaan. Jadi sudah ada, ya. Baik. Nah, kemudian ini pada tahun 19 seorang yang bernama Qudamah bin Ja'far, ya. Dia ada menulis buku pedoman akuntansi untuk Baitul Mal. Nah, ini namanya, ya, Al-Khalat wa Sina'atul Kitab namanya, ya. Nah, kemudian Qudamah di sini menyebutkan bahwa dewan-dewan utama pada masa Khalifah Abbasiyah memiliki divisi-divisi khusus yang disebut dengan istilah majlis. Nah, ini ada Majlis Al-Jais, ya, ini tentara, ini Al-Hisab, ya, yang melakukan perhitungan-perhitungan, dan banyak dewan-dewan yang dibentuk kaitannya untuk ketertiban keuangan, ya. Bahwa ini menunjukkan bahwa jejak-jejak akuntansi sudah terjadi. Nah, di sini ada laporan dari Zaid, ya. Dia mencatat bahwa telah terdapat manuskrip akuntansi yang ditulis pada tahun 765 atau tahun 1363 Masehi, namanya Abdullah bin Muhammad bin Kaya al-Majundaran. Judulnya itu ini, Risalah Falakiyah, ya. Kitabus Siyaqat. Manuskrip ini masih tersimpan di perpustakaan Sultan Sulaiman Al-Kanuni di Turki, ya. Di bagian manuskrip nomornya ini 2756. Nah, manuskrip ini memuat sistem akuntansi di negara Islam, ya. Huruf yang digunakan huruf Arab dengan menggunakan bahasa yang bercampur antara bahasa Arab, Persia, Turki, dan Turki yang populer, ya, pada masa Daulah Utsmaniyah. Nah, ini Solas dan Otar, ya, penulis ini mengidentifikasikan bahwa sistem akuntansi di dalam manuskrip Mazindarani itu dipraktekkan di Iran sekitar tahun 1220 sampai 1350 Masehi pada masa dinasti Mongol di bawah pemerintahan Raja Khan II. Nah, Risalah Falakiyah, buku ini tadi adalah buku tentang akuntansi keuangan publik. Nah, substansinya meliputi prinsip dan prosedur akuntansi pemerintahan. Begitu, ya. Nah, buku Mazinandar yang tidak dipublikasi ini menyebutkan bahwa pelaksanaan pembukuan yang populer ketika itu mengatur agar ketika menulis laporan atau melakukan pencatatan akuntansi harus dimulai dengan basmalah. Gitu. Ternyata ini laporan dari Brown and Johnson, ya, dalam bukunya ini Fasioli and Accounting, dikutip oleh Abdullah Zaid, mendapat bahwa dalam buku Luca Pacioli itu yang ditulis 131 tahun setelah buku Mazindarani, ini bukunya, ya, Summa Dharmatika ini, terdapat informasi yang sama, yaitu tentang praktek pelaksanaan pembukuan yang mengharuskan dimulai dengan bismillah. Jadi dari kalangan akuntansi Islam, ya, itu diyakini bahwa Luca Pacioli itu, ya, menulis di dalam buku Summa Dharmatika itu, dia menceritakan praktek yang sudah terjadi, begitu. Jadi dia menuliskan apa-apa yang sudah terjadi, yang ini disinyalir adalah sebagian dari yang beliau baca dari Mazindarani, gitu. Nah, begitu, ya, dari kalangan tokoh-tokoh akuntansi Islam meyakininya, begitu, bahwa apa yang didapat oleh Luca Pacioli itu adalah apa yang sudah tertulis di buku Al-Mazindarani, gitu, ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, setelah perkembangan yang begitu baik, ya, pada masa Rasulullah, begitu juga pada masa-masa Daulah Islam. Nah, perkembangan terkini, ya,
Ini sudah ada organisasinya secara internasional ya, namanya Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution ya. Ini tahun 1991 ini ya. Nah, mereka ini organisasi yang mengembangkan kajian akuntansi dan auditing yang relevan untuk lembaga keuangan Islam. Nah, mereka melakukan diseminasi pemikiran ya. Ini di Bahrain ini alamatnya ini. Nah, jadi mereka inilah yang menerapkan prosedur standar prosedur akuntansi yang pada mulanya itulah yang diadopsi oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam bentuk PSAK nomor 59. Nah, jadi itu betul-betul memang mengadopsi yang begitu signifikan atau begitu besar dari yang diterbitkan oleh AAOIV ini. Nah, ini saat ini ya AAOIV itu beranggotakan sebanyak 200 institusi yang berasal dari 40 negara. Jadi negara-negara yang ada di sana lembaga keuangan syariah itu mereka bergabung di dalam AAOIV ini ya. Nah, jadi mereka mengadopsi apa-apa yang standar-standar yang diterbitkan. Nah, jadi di sini sudah banyak sekali ya standar syariah, standar audit, standar akuntansi, standar auditing, standar governance, termasuk juga kode etiknya ya. Nah, bagaimana dengan akuntansi syariah di Indonesia ya? Di sini ada disertasi dari Sukoharsono ya, ini disertasinya di Australia ya. Dia menyimpulkan bahwa kedatangan Islam di Indonesia telah mendorong penemuan dan reproduksi ilmu pengetahuan ilmiah, peningkatan perdagangan dan pengembangan akuntansi atau bookkeeping. Begitu. Dorongan pengembangan ini adalah berkat diadopsinya notasi alfabet maupun bilangan numerik ya. Kesimpulan Sukoharsono ini mendukung temuan Hoskin dan Marquez serta kesimpulan Littleton ya, bahwasanya bangsa Arab itu memberi kontribusi yang besar dengan ditemukannya angka-angka sehingga itu bisa mendorong pencatatan atau bookkeeping itu. Nah, kemudian dengan kedatangan Islam di Indonesia, penduduk asli Indonesia memperoleh pengetahuan baru tentang cara menulis ya dan penggunaan mata uang koin dalam transaksi ekonomi ya. Nah, ada prasasti Cina ya. Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga telah memiliki hubungan dengan pendatang ke Indonesia. Hubungan yang dimaksud adalah kontak antara orang Arab Muslim ya, pendatang dengan Ratu Sima. Dan orang Tasih namanya ya tadi ya. Masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui pesisir pantai barat Sumatera. Nah, ini yang melalui Sibolga sana lah ini ya. Nah, penyebaran Islam demikian pesat sehingga sebelum abad ke-8 telah banyak kontrak dagang yang terjadi antara orang Tasih ini tadi, Cina dan Indonesia. Menyebarnya orang Arab Muslim terjadi pada masa dinasti Umayyah ya, sudah terjadi tahun 749 Masehi. Nah, pada ketika itu kekuatan dunia ada pada dinasti Umayyah di Timur Tengah, kemudian ada kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara dan dinasti Cina Tang ya, namanya di Asia Timur. Nah, pedagang Muslim ketika itu tersebar luas ke Indonesia. Nah, perkembangan penting akuntansi di Indonesia dalam bentuk tertulis ya, berhubungan dengan mekanisme penulisan yang digunakan dalam administrasi dan akuntabilitas pemungutan pajak bagi kerajaan Islam di Indonesia. Jadi kerajaan-kerajaan Islam itu banyak mengadopsi bagaimana sistem akuntansi keuangan dari kerajaan-kerajaan Islam yang sudah ada di dinasti lain gitu ya. Baik. Berikutnya. Nah, ini. Kemudian perkembangan Islam lainnya yang berpengaruh akuntansi ada terkait dengan sumber-sumber pendapatan kerajaan. Jadi kerajaan-kerajaan Islam begitu ya, itu mereka banyak mengadopsi apa-apa yang dipraktekkan di kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah gitu ya. Misalnya tentang bagaimana pajak ya, pajak atas tanah, kemudian bagaimana pajak ekspor impor. Nah, kemudian juga bagaimana pembiayaan untuk santunan orang miskin ya, gaji, honor para imam gitu ya. Nah, di kerajaan Indragiri Minangkabau dan kerajaan Samudra Pasai itu memperoleh pendapatan dari produksi dan perdagangan emas ya. Jadi dua kerajaan ini itu memperoleh pendapatan dari produksi dan perdagangan emas pada ketika itu. Nah, kemudian sejarah akuntansi yang lebih awal sebelum kedatangan perdagangan Hindu ke Indonesia belum terungkap ya. Nah, ini menurut penelitian dari yang Australia tadi itu ya. Bentuk-bentuk pembukaan bookkeeping pada masa ini telah ada dengan menggunakan media tanah
pada ketika itu ya. Nah, ini tentu pengaruh daripada agama Buddha ketika itu ya. Nah, bahkan pada ketika kerajaan Demak dan Aceh, indikasi konsep dasar akuntansi telah ada. Namun bentuknya belum double entry ketika itu ya. Baik, jadi yang mengembangkan akuntansi di Indonesia itu ya, akuntansi yang konvensional tentunya itu adalah bangsa Belanda tentunya ya. Mereka itu mempunyai kantor namanya General Accounting Office di Banten ya. Nah, dari sinilah mereka menyusun laporan-laporan keuangan yang dilaporkan ke Belanda, tentunya ada bentuk-bentuk balance sheet ya ketika itu, dan sudah ada di sini trial balance ya, ada sisi debit dan sisi kredit, dan terus ada perkiraan-perkiraan modal gitu ya. Jadi akuntansi Indonesia itu Belanda lah yang memang populerkannya. Baik, saya singkat ini. Nah, untuk akuntansi syariah di Indonesia, ini ya, tonggak sejarah pertamanya menjelang diaktifnya pasar modal di Indonesia pada tahun 73. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi. Ya, PAI namanya tahun 73. Nah, kemudian ada SAK namanya ya, itu tahun 94 gitu ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan standar akuntansi, maka badan penyusun dikembangkan ya. Kemudian saya lewatkan saja di sini. Ada dibentuk namanya Komite Akuntansi Syariah. Ya. Nah, itu pada tahun Oktober 25 untuk menopang pelajaran kegiatan penyusunan PSAK yang terkait dengan pelakuan akuntansi transaksi syariah. Ini ada kaitannya juga dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada ketika itu ya. Jadi dibentuk Komite Akuntansi Syariah. Nah, sebagaimana yang berwenang menyusun standar akuntansi Indonesia adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang berada di bawah Ikatan Akuntansi Indonesia. Pada ketika yang berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 92 sebagai bank syariah yang pertama, diasakan tidak serta-merta menyiapkan standar akuntansi untuk digunakan Bank Islam Indonesia. Nah, pada ketika itu Bank Syariah menggunakan PSAK nomor 31 tentang standar akuntansi perbankan. Ya. Kemudian di samping itu Bank Syariah mempedomani ini standar yang dari AAOV itu. Gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 99 Bank Indonesia berinisiatif untuk mewujudkan standar akuntansi keuangan Bank Syariah. Nah, ini diterbitkan ini, edaran ini ya. Dan menetapkan Bank Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dan Menteri Keuangan sebagai komponen yang akan menyusun standar akuntansi perbankan syariah. Gitu ya. Nah, tahun 2003 ada terbit namanya PSAK nomor 59 tentang akuntansi bank syariah. Gitu ya. Kemudian dari segi struktur organisasinya ada DSAS namanya, Dewan Standar Akuntansi Syariah, yang kedudukannya setara dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Dan inilah PSAK yang sudah terbit sekarang ya. Ada PSAK nomor 9, Akuntansi Perbankan Syariah, PSAK 101, PSAK 102, 103, Akuntansi Istisna, kemudian PSAK 105, Akuntansi Mudharabah, ya ini untuk kerjasama bagi hasil, Musyarakah juga bagi hasil, Akuntansi Ijarah ini sewa-sewa ya, leasing, kemudian untuk asuransi syariah, kemudian untuk zakat infak sedekah, sukuk ini surat berharga, kemudian ini akuntansi wa'ad ya terkait dengan janji, kemudian akuntansi wakaf. Nah, inilah yang SAK yang sudah terbit terkait dengan syariah. Nah, ada pun transaksi-transaksi lain yang memang secara prinsip tidak berbeda atau sesuai dengan syariah, maka itu dipakai standar akuntansi keuangan yang ada. Baik. Nah, ini ada tokoh-tokoh yang mengembangkan akuntansi syariah. Ini Profesor Sofyan Sapri Harahap. Ini alumni dari Universitas Sumatera Utara ini ya. Nah, beliau ini sejak awal ini sudah bicara tentang akuntansi syariah. Nah, ini ada Prof. Iwan Triyono ya, dosen di Universitas Brawijaya. Nah, kemudian juga ini ada Profesor Muhammad Ahyar Adnan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian ada juga di sini Haji Dedi ya, Warman ya. Baik Bapak Ibu, ini sesi pertama ya. Saya lanjutkan sesi kedua. Masih ada waktunya kan? Jadi saya stop share.
Saya buka yang satu lagi, kita baru masuk ini kepada yang fundamental ya. Share screen kembali. Ya. Iya. Baik, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ini tentang struktur teori akuntansi syariah ya. Jadi ini lebih menukik seperti apa nih akuntansi syariah ya. Nah, struktur teori akuntansi syariah itu pertama pembentukannya itu adalah apa tujuan dari laporan keuangan, gitu ya. Nah, berdasarkan tujuan laporan keuangan, maka didapatkanlah apa yang menjadi postulat-postulatnya, apa kebenaran-kebenaran hakikinya, ya, terkait dengan tujuan laporan keuangan itu. Kemudian turunkanlah konsep teorinya. Kemudian dari konsep teori ini dibangunlah prinsip dasarnya. Setelah ada prinsip dasar ini, barulah diterbitkan standar akuntansi. Nah, kalau dari sisi tujuan laporan keuangan, itu ada, kita lihat ya, kalau akuntansi konvensional itu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Ya. Nah, kalau syariah untuk menyediakan informasi keuangan, sama ya, menyediakan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jadi di sini yang berbeda. Nah, serta menyediakan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab sosial. Gitu. Jadi kepatuhan terhadap prinsip syariah itulah yang membedakannya. Ya, sehingga beberapa transaksi yang secara syariah tidak dibenarkan, maka itu tidak boleh dicatatkan dalam akuntansi syariah. Nah, apa perbedaannya ya? Perbedaannya. Kalau akuntansi konvensional itu paradigmanya kapitalis ya. Kapitalis di sini berarti itu lebih cenderung bagaimana memaksimalkan laba misalnya ya. Bagaimana memaksimalkan keuntungan untuk pemilik misalnya ya. Nah, kemudian kalau dalam syariah itu ya paradigmanya Islam begitu. Jadi paradigma Islam itu adalah keadilan. Adil pemilik, ya, begitu juga dengan masyarakat, begitu juga dengan pekerja. Bagaimana akuntansi itu mencerminkan keadilan. Kalau akuntansi konvensional itu bicara tentang transaksi-transaksi ya orientasi dunia begitu ya. Tapi kalau syariah ya transaksi akhirat juga gitu ya. Karena itu di dalam laporan keuangan syariah itu ada laporan penghimpunan dan penyaluran zakat. Nah, itu sebagai satu bentuk laporan keuangan tambahan begitu daripada yang konvensional. Kemudian akuntansi konvensional itu transaksinya itu apakah halal, apakah transaksinya itu haram, itu bisa diterima di dalam pencatatan. Nah, tetapi dalam akuntansi syariah tidak demikian. Yang haram-haram ya tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan. Gitu. Tidak boleh dikonsumsi hal-hal yang haram gitu ya. Kemudian akuntansi konvensional tidak terkait di sana dengan pelaksanaan zakat. Gitu ya. Tidak ada misalnya laporan keuangan itu sudah ada habis laba bersih, nggak ada di situ akun zakat misalnya. Nah, tapi kalau akuntansi syariah sudah laba bersih itu ada akun zakat ya. Dan ada lagi laporan khusus lagi ya, itu laporan tentang penghimpunan dan penyaluran zakat. Jadi artinya akuntansi syariah ini itu meliputi bagaimana hubungan-hubungan terkait dengan sama manusia, bagaimana hubungan dengan pemegang saham, bagaimana dengan pemerintah, tapi juga bagaimana kaitannya dengan kewajiban melaksanakan ibadah. Jadi harus terlaksana dan tercermin di dalam laporan keuangan, gitu. Nah, kemudian akuntansi konvensional itu mempedomani PSAK, gitu ya. Nah, tapi syariah karena ada beberapa karakteristik yang berbeda, maka disusunlah PSAK yang khusus berlaku untuk di syariah terhadap beberapa hal yang memang
sama dan tidak bertentangan dengan syariah, maka itu tetap dipakai PSAK yang ada itu. Nah, apa yang menjadi postulat akuntansi? Nah, ini ya. Ini kita akan lihat nih perbedaan-perbedaan. Dari segi entitas ya, entitas. Akuntansi konvensional itu memisahkan antara entitas bisnis dengan pemilik. Ya. Jadi transaksi-transaksi pribadi pemilik itu tidak boleh tergabung dengan transaksi-transaksi di dalam perusahaan, itu dipisahkan dia ya. Ya, ini sesuatu yang benar ya, diterima. Tetapi di dalam syariah ini, entitas didasarkan pada pembagian laba, entitas tidak memiliki kewajiban terpisah dari pemilik. Artinya begini, ya. Jadi ini persepsinya sebetulnya ya, persepsinya yang berbeda. Bahwa di dalam akuntansi syariah itu ketika dia mempunyai katakanlah perusahaan, maka dia tidak bisa terlepas itu terhadap perusahaan itu tadi. Oke, misalnya secara pembukanya terpisah, tapi dia tetap memiliki tanggung jawab bagaimana agar perusahaan tadi yang melakukan pencatatan itu adalah sebagian dari menjalankan tanggung jawab dia sebagai manusia gitu ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap penciptanya gitu ya. Jadi oke, pencatatan itu terpisah, tapi secara tanggung jawab dia harus sesuai dengan syariah. Kemudian ada postulat going concern ya, bahwa kalau di dalam konvensional itu ketika didirikan satu entitas itu asumsinya dia akan beroperasi atau hidup untuk seterusnya. Nah, tapi di dalam syariah itu kelangsungan usaha itu tergantung dengan kontrak, karena ada akad-akad mudharabah namanya. Itu kalau misalnya akadnya itu hanya 3 bulan, maka berarti going concern-nya itu hanya selama 3 bulan gitu. Atau ada kontrak-kontrak yang lebih dari itu, maka dia tidak dikatakan selama-lamanya ya. Jadi sesuai dengan masa kontrak itu. Baik, kemudian periode akuntansi. Nah, periode akuntansi kita tentu tahun kalender begitu ya, yang secara konvensionalnya. Nah, dari segi syariah sebetulnya ada pandangan-pandangan tentang haul namanya. Nah, misalnya kalau zakat itu ya, kalau zakat ada yang dibayar setahun sekali, tapi ada juga zakat itu yang dibayar ketika panen. Misalnya zakat terhadap tumbuh-tumbuhan ya, hasil padi-padian misalnya. Begitu juga misalnya zakat ternak ya. Nah, itu setelah setahun misalnya berapa jumlahnya, maka katakanlah yang 2,5. Misalnya kalau kambing gitu ya 40 ekor, maka nanti yang 1 ekor itu akan dijadikan zakat. Jadi periodenya itu akan dikaitkan dengan pembayaran zakat. Kemudian mengenai unit pengukuran ya, pengukuran menggunakan nilai moneter ya, nilai rupiah gitu ya. Nah, secara syariah kuantitas atau harga pasar untuk ternak, barang pertanian dan emas untuk memenuhi kewajiban zakat. Jadi standarnya itu standar emas kalau yang di syariahnya, terutama yang terkait dengan pembayaran zakat. Misalnya penghasilan ya. Penghasilan kita itu kapan bayar zakat? Kalau misalnya penghasilan kita itu sudah minimal setara dengan 85 gram emas. Jadi harga 85 gram emas itu berapa ketika itu harga pasarnya? Nah, maka nanti kita akan mempedomini dari angka itu untuk pembayaran zakatnya. Nah, begitu juga misalnya dengan keuntungan perusahaan, kan zakat dari keuntungan perusahaan. Nah, itu tentu nanti dilihat berapa jumlah yang wajib zakat itu, tentunya kalau dia sudah mencapai nisab itu tadi, sudah mencapai setara dengan 85 gram emas. Jadi ada perhitungan-perhitungan seperti